Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Kutai Kartanegara. Perkenalkan, saya Hasanuddin SPD MPD dan rekan saya ada Ibu Sri Purwaningsih dan Ibu Hasnawati serta Ibu Nurbaya. Kami akan mempraktekkan coaching supervisi akademik. Di sini kami juga akan berbagi peran sebagai pengamat, sebagai coach, dan sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Hasnawati. Waalaikumsalam Pak Hasan. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah kabar baik Pak Hasan. Pak Hasan sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Baik juga Bu Hasna. Saya dengar-dengar nih Bu, info dari teman ini kalau Ibu ini mau coaching dengan Bu Sri ya? Iya benar sekali Pak Hasan. Hari ini Bu Sri mau sharing-sharing dengan saya nih di ruang meet ini. Insya Allah sudah janjian kami. Jadi kalau Pak Hasan udah nimbrung nih kayaknya. Iya. Oh tapi sebelum Ibu Hasna coaching dengan Ibu Sri ini, saya nih mau lihat ya Bu ya tentang alur tirtanya yang Ibu ini. Terus saya berharap sih alur tirta yang Ibu nanti laksanakan ini terlihat jelas gitu ya Bu ya. Ya baik Pak, Insya Allah kami berusaha mengembangkan tiga kompetensi Pak yang memang ada yang harusnya ada dalam alur tirta Pak, yaitu bagaimana mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan berbagai pertanyaan berbobot untuk coachee. Oh iya. Nah, dari tiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi ini, kira-kira kompetensi apa nih yang spesifik yang mau lebih dikembangkan Bu? Iya. Dari saya sendiri nih sebagai coachee, kebetulan saya merasa sangat kurang, masih berlatih terus nih Pak. Bagaimana mengasah keterampilan saya sebagai coach, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot nih. Ya, harapannya dalam coaching nanti saya dengan Bu Sri, saya bisa mengajukan berbagai pertanyaan berbobot yang mudah-mudahan bisa memancing Bu Sri untuk mengeluarkan ide-ide, bahkan menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Ya, seperti itu Pak. Oh ya, baik Bu. Nah, mudah-mudahan coachingnya nanti berjalan lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih Pak Hasan. Ya. Sama-sama ya Bu ya. Ya, silakan Bu. Iya, baik. Bu Sri, apa kabar Bu Sri? Alhamdulillah, sehat Bu Hasna. Assalamualaikum Bu Hasna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, bolehkah? Iya Bu Sri. Saya mengganggu waktunya Ibu sebentar. Waduh, sepertinya ada yang serius ini Bu Sri. Ada apa nih Bu Sri? Serius ya, serius. Dianggap santai-santai, kita mau ngobrol aja. Berarti Bu Sri nih mau sharing sesuatu sama saya kayaknya nih. Ya, kalau boleh, ya, pokoknya mengganggu waktunya Bu Hasna sebentar. Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi dari pengawas Bu. Nah ini jadi penasaran juga nih. Pokoknya buat Bu Sri sih apa sih yang enggak? Hari ini saya punya waktu. Mau berapa jam nih Bu Sri? Pokoknya buat Bu Sri hari ini saya siap. Alhamdulillah Bu Hasna ada waktu. Iya. Nggak mengganggu waktu Ibu Hasna. Sama sekali tidak. Saya malah senang sekali nih Bu Sri mau sharing-sharing, karena saya yakin nanti dari hasil sharing kita pasti saya juga akan belajar sesuatu hal kepada Bu Sri. Ngomong-ngomong nih Bu Sri, ya ngomong-ngomong, iya betul sekali Bu Sri. Apa nih yang mau diceritakan Bu Sri? Saya penasaran. Apa sih yang menceritakan tadi? Ada pengawas dengan supervisi itu ada apa Bu Sri? Mungkin bisa diceritakan dulu deh. Begini Bu, tadi kan saya disupervisi oleh pengawas. Nah, saya itu kok mendapat teguran dari kepala sekolah bahwa kepala sekolah itu menerima laporan dari pengawas kalau
Saya tadi melakukan pengajaran di kelas itu menurut informasi yang saya terima dari kepala sekolah, pengawas itu menyampaikan kalau saya itu dalam mengajarnya tidak menggunakan buku teks. Nah, saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya selain buku teks, Bu. Nah, ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan alasan saya kenapa saya tidak menggunakan buku teks. Namun saya tetap mengacu dengan kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, rupanya pengawas tersebut itu tersinggung dengan alasan saya tadi, Bu. Nah, akhirnya memberikan laporan ini ke kepala sekolah. Nah, kepala sekolah menegur ke saya seperti itu, Bu. Oke, berarti nih Bu Sri sudah menggunakan sumber belajar yang lain ya, tapi Iya, tidak Bu. menggunakan buku teks. Itu tadi poinnya Bu Sri ya. Iya. Baik, Bu Sri. Iya, kira-kira Bu Sri, hambatan apa sih yang menyebabkan Bu Sri itu sehingga tidak mau menggunakan buku teks? Bukan tidak mau, maksudnya tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran, lebih memilih kok sumber-sumber belajar yang lain. Apa nih kira-kira hambatannya Bu Sri? Begini, Bu, saya itu sudah terbiasa menggunakan pembelajaran itu tanpa buku teks. Namun saya membawa sebelum hari H mengajar, saya itu sudah menyiapkan materi-materi nanti apa yang mau saya ajarkan, dan saya itu terbiasa dengan mendownload gambar-gambar ataupun video yang ada di internet, di YouTube. Namun saya tidak meninggalkan dengan materi yang berkaitan dengan materi saat itu, Bu. Nah, dengan seperti itu saya mengajar itu lebih lebih enjoy, lebih enak. Nah, justru kalau saya menggunakan buku teks, kayaknya terbatas di buku teks itu aja, monoton akhirnya pembelajaran itu, Bu. Seperti itu. Iya. Bu Sri berusaha mencari sumber-sumber lain, Bu Sri ya, sehingga itu tidak menggunakan buku teks. Iya. Bu Sri. Iya, Bu. Halo. Iya, Bu. Iya, Bu Sri. Ya, tadi Bu Sri mengatakan tidak menggunakan buku teks karena sudah terbiasa memang mencari sumber-sumber yang lain nih, Bu Sri. Iya, Bu. Mungkin Bu Sri bisa cerita nih sedikit ke kita nih. Iya, apa kelebihan-kelebihan yang Ibu rasakan nih saat menggunakan ketika tidak menggunakan buku teks? Kelebihan-kelebihan apa yang Ibu rasakan ketika tidak menggunakan buku teks tapi justru menggunakan sumber-sumber belajar yang lain? Begini, Bu. Dari yang saya rasakan, kelebihan-kelebihan itu banyak, Bu, ya. Saya merasa lebih bebas, lebih enjoy mengajarkan ke anak-anak. Ruang gerak kita untuk mengeksplor materi itu tidak terbatas, dan menyampaikan hal-hal tersebut itu sebagai implementasi saya adanya Bu, yaitu Merdeka Belajar. Nah, disampaikan Merdeka Belajar itu kan tidak harus boleh kita merdeka kan gitu. Merdeka belajar artinya kita mempunyai kebebasan untuk mengeksplor materi pelajaran sesuai dengan materi yang ada di kelas ataupun yang akan diajarkan di kelas tersebut. Dan seperti itu saya memilih dan lebih enjoy tidak menggunakan buku teks, Bu. Lebih leluasa dalam mengeksplor materi pelajaran itu. Bu Sri, jadi Bu Sri menganggap justru Bu Sri bisa mengekspor ya pembelajarannya tanpa menggunakan buku teks, begitu Bu Sri ya? Betul, Bu. Oke, iya. Kalau boleh tahu Bu Sri, ketika Ibu mengajar, ketika Ibu mengajar nih, biasanya Ibu menggunakan sumber belajar apa saja, Bu Sri? Di sini saya biasanya menggunakan gambar-gambar
dari internet, terus video-video pembelajaran, terus bahkan saya menciptakan sendiri apa yang ada hubungannya dengan materi yang mau saya ajarkan, walaupun dengan alat peraga sederhana tapi mudah dipahami dengan anak, Bu. Jadi saya tidak terpaku dengan buku teks tersebut. Oke, berarti Bu Sri merancang sendiri nih. Ya, kreatif sekali Bu Sri. Makasih. Luar biasa Bu Sri. Jadi Bu Sri perlu mempersiapkan, ya, tidak mengacu pada buku teks. Pokoknya Bu Sri mau mengerjakan ini, maka Bu Sri mempersiapkan, mengambil dari YouTube, dari artikel-artikel ini dan sebagainya. Begitu Bu Sri ya? Iya, Bu. Betul itu, Bu. Iya. Apakah menurut Bu Sri menggunakan buku teks itu bisa menghambat Bu Sri mengeksplorasi murid? Ya, kalau tadi kan Ibu bilang, tadi kan Ibu bilang tuh kalau dengan saya menggunakan sumber-sumber belajar yang lain yang saya buat sendiri itu memudahkan saya nih mengeksplor murid-murid saya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pertanyaan saya nih Bu Sri, kalau begitu apakah dengan menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid Bu Sri selama ini? Kalau saya pikir-pikir kembali sih, kalau saya menggunakan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid dalam pembelajaran, Bu. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Namun di sini mungkin anak-anak akan bisa dikata textbook, Bu, ya. Tidak ada perkembangan dalam berpikirnya. Jadi betul-betul apa yang ada di dalam buku itu yang mereka pelajarin, yang mereka anut atau yang mereka pahami itu, Bu. Jadi apa yang ada di buku ya itu kayak textbook gitu. Nah, Bu, kalau saya menggunakan media lain kan anak-anak, oh, gambar itu menunjukkannya seperti itu, alat peraga ini loh cara buatnya seperti ini, cara kerjanya seperti ini. Mungkin anak-anak akan lebih paham dan lebih mudah dimengerti gitu, Bu. Maksud saya sih seperti itu. Dan selama ini anak-anak itu juga senang dengan gambar-gambar yang saya tampilkan, dengan alat-alat peraga yang saya buat itu. Anak-anak lebih cenderung senang ke situ, lebih paham, lebih cepat mengerti gitu loh, Bu. Oh iya, berarti ini Bu Sri berarti memang betul-betul memahami nih karakter muridnya masing-masing ya, sehingga Bu Sri memang berpikir kreatif bagaimana supaya pembelajaran yang disajikan itu memenuhi kebutuhan murid, kemudian membuat murid senang. Ya Bu Sri, begitu Bu Sri ya? Betul itu. Oh, jadi kan iya, luar tugasnya biasa. kan melayani siswa, dan dalam melayani siswa itu kita harus tahu kebutuhan belajar siswa itu sendiri. Setiap siswa kan beda-beda, Bu, kebutuhan belajarnya. Nah, jadi pikir saya itu kalau saya menggunakan bermacam-macam gambar, bermacam-macam alat peraga, saya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid saya. Maksud saya seperti itu, Bu. Iya. Saya sepakat dengan Bu Sri bahwa menggunakan banyak sumber belajar itu bisa justru mengeksplor murid, bahkan kita sendiri sebagai guru juga bisa tereksplor kemampuan kita. Saya sangat sepakat dengan Bu Sri di poin itu. Namun apakah Bu Sri pernah mencoba nih memadukan ya? Kan tadi kita sepakat bahwa semakin banyak sumber belajar, semakin memperkaya kita bagaimana mengeksplor murid-murid kita dan juga kemampuan kita sebagai guru. Iya, Bu. Apakah Bu Sri pernah mencoba nih memadukan dari buku teks, ya kan, buku teks, kemudian sumber-sumber belajar yang lain untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya, Bu Sri? Pernahkah mencoba? Pernah, Bu. Saya mengacu pada buku materi. Kan materi ada di buku teks itu. Nah, dari buku teks itu materi apa yang besok saya ajarkan. Namun saya mencari materi-materi yang lebih luas, yang lebih untuk anak-anak itu lebih disukain gitu. Nah, Bu, saya mencarinya di internet, di YouTube.
gitu. Namun saya tidak lepas dengan materi yang ada di buku teks. Jadi saya tetap menggunakan, walaupun tidak sepenuhnya saya gunakan buku teks itu dalam pembelajaran. Saya lebih banyak menggunakan yaitu gambar-gambar, video pembelajaran, walaupun kadang saya gunakan HP. Kalau tidak sempat dimasukkan di laptop, saya gunakan HP itu. Jadi anak-anak saya hadapkan ke anak-anak, anak memperhatikan dengan seksama dia, oh iya bagus Bu itu ya, oh itu gambarnya itu. Nah, jadi anak itu lebih tertarik dengan gambar-gambar itu dan video seperti, apalagi kalau sudah video cerita Bu. Oke. Iya. Iya, berarti Bu Sri meyakini bahwa buku teks tidak menghambat kita untuk mengeksplorasi murid. Tidak, Dan iya, oke, berarti tetap berpedoman pada buku teks. Oke, siap. Dari buku teks itu tadi, Bu Sri justru bisa mengeksplor pembelajarannya dengan memadukan dengan sumber-sumber belajar yang lain. Seperti itu, Bu Sri. Iya, Bu Sri ya. Ya, misalkan dari saya bilang tidak menghambat ya, tetap saya menggunakan buku teks itu. Misalkan kita belajar kan masih tema Bu saya. Jadi, oh iya iya. Kelas 2 itu kan masih tema. Jadi misalkan tentang kerukunan, tentang kebudayaan, itu saya carikan gambar-gambar tentang kebudayaan ini loh Nak, kebudayaan Indonesia itu bermacam-macam seperti ini. Nanti kerunannya kita akan video tentang anak yang si rambut kribo, si yang berbahasa ini, berbahasa itu. Namun mereka tetap bisa hidup rukun dalam satu kelas, itu salah satunya. Terus saya ambilkan contoh di masyarakat mereka sendiri. Di daerah kalian ada yang bersuku Bugis, bersuku Jawa, bersuku Banjar. Apa di daerah kalian ada pertengkaran antara mereka? Nanti kita pancing-pancing seperti itu, karena akhirnya oh iya ini tentang kerukunan yang kita pelajarin. Budaya-budaya yang dimiliki bangsa Indonesia itu beragam. Nah dari situ saya kayaknya lebih enak ya menerangkan ke anak langsung dengan bukti real, bukti nyata itu gitu loh. Oke. Ya, betul sekali kata Bu Sri. Betul. Anak-anak itu kan tidak hanya butuh teori, Bu Sri ya. Dia juga butuh contoh langsung, dan Bu Sri sudah melakukan itu. Wah, saya ikut belajar nih dengan apa yang dilakukan Bu Sri. Artinya Bu Sri di sini tidak meninggalkan buku teks, hanya saja Bu Sri juga mencari sumber-sumber lain untuk memadukannya. Artinya tidak monoton. Tidak monoton dengan textbook, karena Bu Sri juga memang melihat kondisi muridnya. Yang lebih tahu kondisi murid adalah guru itu sendiri, ya kan Bu? Iya, Bu. Apalagi sekarang kita sudah familiar dengan istilah berdiferensiasi, ya benar-benar bisa melihat yang mana nih murid tidak bisa disamakan semua, Bu Sri ya. Anak yang visual, anak yang kinestetik tidak bisa disamakan, maka memang butuh kemampuan guru untuk bisa mengklasifikasikan itu dan memberikan pembelajaran yang sesuai. Dan Bu Sri sudah melakukannya. Wah, mantap sekali Bu Sri. Makasih Bu. Saya jadi terinspirasi nih. Nah, kembali ke yang tadi permasalahan awal nih Bu Sri. Yang tadi Bu Sri sudah melakukan supervisi. Oke, saya mau ucapin selamat dulu nih yang baru di supervisi ya. Kembali tadi ke permasalahan tadi yang ada miskomunikasi kalau saya tangkap nih. Bu ya, artinya bukan Bu Sri tidak menggunakan buku teks, hanya saja tidak sepenuhnya nih. Tetapi ternyata itu memunculkan ketersinggungan. Gitu kan, ada ini. Nah, berarti ini kan harus yang Bu Sri mau nih ada solusi dari semua itu biar gak kepikiran Bu Sri ya. Iya, betul itu Bu. Iya kan? Ya, kalau begitu Bu Sri, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan itu ya tadi yang ketersinggungannya pengawas, kemudian sehingga Ibu dapat teguran dari kepala sekolah. Saya bisa membayangkan nih, Bu Sri pasti mikirin terus nih daripada mengganggu Bu Sri ya. Jadi apa nih? Ya, jadi kepikiran, akhirnya terhambat yang lain. Bu Sri mau menyelesaikannya. Nah, terus apa yang akan Ibu? Apa rencana Ibu nih untuk menyelesaikan masalah tersebut?
begini Bu, yang pertama yang saya mau lakukan yaitu saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kekecewaan terhadap Bapak pengawas tadi. Nah, kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas Bu, supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, berlarut-larut. Bilangnya ikan sepat, ikan lele, lebih cepat jangan bertele-tele kan gitu. Jadi saya berpikir untuk secepatnya mengklirkan masalah tadi Bu. Mungkin itu yang mau saya laksanakan secepatnya. Kapan nih? Tadi Bu Sri bilang saya akan menemui kepala sekolah. Oke, kemudian kalau memungkinkan Ibu akan bertemu langsung dengan pengawas. Nah, ya, kapan nih rencananya Bu Sri akan melakukan itu? Secepatnya Bu, kalau bisa mungkin besok karena ini jam kerja sudah habis Bu ya. Kita kan nggak mungkin permasalahan di sekolah kita bawa ke rumah beliau yang paling enggak besok pagi itu harus sudah saya usahakan untuk bertemu beliaunya Bu. Oke, wah, iya mantap itu Bu Sri. Artinya jangan tunda-tunda. Iya, jangan ditunda-tunda gitu Bu Sri ya. Tadi Bu Sri mengatakan kalau akan segera minta maaf ini ya, bertemu dengan kepala sekolah nih. Kemudian ya setelah itu Ibu akan bertemu dengan pengawas. Kira-kira apa yang Bu Sri ini pengen sampaikan ke pengawas kalau nanti memang memungkinkan untuk bertemu atau besok memang ada waktu untuk bertemu Bu Sri? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, terus internet, terus video pembelajaran dan gambar-gambar, mungkin gambar-gambar ataupun alat peraga yang saya ciptakan sendiri dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplor materi itu dengan merdeka, lebih luasa gitu. Iya, wah itu pasti pengawasnya tuh senang juga mendengar ya. Artinya Bu Sri ya, saya yakin sekali Bu Sri. Kenapa? Artinya Bu Sri di sini menunjukkan bahwa Bu Sri itu sebenarnya kreatif gitu kan. Nah, kesalahpahaman tadi bisa diselesaikan. Jangan sampai berpikir tidak menggunakan buku teks. Ini kok bikin sendiri gitu kan, bikin apa namanya. Padahal tidak. Justru Bu Sri di sini sudah berniat memperbaiki bahwa tetap menggunakan buku teks dan melengkapinya dengan sumber-sumber belajar yang lain, ya kan? Oke, ya berarti wah besok segera bertemu dengan kepala sekolah. Ya mudah-mudahan lah dengan setelah berkabut kemudian Bu Sri bisa kembali memikirkan lagi rencana-rencana pengajaran yang luar biasa untuk murid-muridnya di tema-tema berikutnya Bu Sri ya. Bagus sekali rencananya Bu Sri. Semoga berhasil Bu Sri. Makasih. Oke. Oh ya, Bu Sri, tentunya setiap aksi yang kita lakukan nih, ya kan, setiap apapun kalau mau berhasil pasti butuh komitmen, begitu kan Bu? Ya. Nah, kira-kira kalau boleh tahu komitmennya Bu Sri ini terhadap rencana yang sudah Ibu ini susun ini apa Bu Sri? Gimana komitmennya Bu Sri? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan belajar dengan merdeka Bu, dengan leluasa untuk mengembangkan dirinya, dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang di dalam pembelajaran itu, dalam mengeksplor materi dan tanpa ada unsurnya paksaan. Akan saya serahkan pilihan
sumber belajarnya pada siswa saya, mana yang mereka minati, mana yang mereka suka. Nanti kita tambahkan seperti itu. Oh, iya. Oh, berarti Bu Sri ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, Seperti itu. ya kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, iya. Dan Bu Sri sudah paham betul nih gaya-gaya belajarnya murid-murid Ibu, iya Bu ya. Sehingga Ibu itu sudah bisa. Hampir 1 tahun kita menghadapinya. Oke, jadi dengan setiap sendirinya, oh si anak ini sudah hafal karakternya. Iya, saya bisa membayangkan bagaimana bahagianya murid-muridnya Bu Sri di dalam kelas ketika diberikan pembelajaran memang sesuai dengan gaya belajarnya. Artinya merdeka belajar yang lagi dibumikan sekarang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara benar-benar terasa dan teraplikasi di murid-muridnya Bu Sri dan juga khususnya Bu Sri sebagai gurunya. Wah, pasti menyenangkan pembelajarannya Bu Sri. Wah, saya jadi pengen jadi muridnya Bu Sri juga. Aduh. Iya. Belajar, Bu. Iya, saya juga belajar. Artinya tidak mudah, Bu Sri, tidak mudah untuk kita itu memang menyemangati diri sendiri, ya kan, untuk terus menggali potensi kreatif, memikirkan berapa murid dalam satu kelas yang mungkin gaya belajarnya berbeda-beda yang begitu banyak, dengan ini juga kita harus menyesuaikan dengan pembelajarannya dan Bu Sri mampu melakukan itu. Wah, saya jadi ikut tertantang juga nih, saya harus bisa juga melakukan itu dengan murid-murid saya. Oke, Bu Sri, ya. Wah, bagus sekali nih Bu Sri. Saya ikut mendukung. Terima kasih. Ya, ikut mendukung semua aktivitas Bu Sri yang juga membuka inspirasi buat saya, menjadikan saya juga ikut belajar. Wah, jadi penasaran juga nih menunggu hasilnya seperti apa nanti setelah pembelajaran itu benar-benar seperti yang Bu Sri rencanakan. Hasilnya bagaimana, kemudian responnya murid-muridnya Bu Sri seperti apa, itu pasti menarik. Saya jadi penasaran Bu Sri. Iya, Bu. Nanti insya Allah dalam waktu 1 minggu ke depan saya akan temuin Ibu lagi. Saya akan ceritakan apa yang terjadi dengan murid-murid saya itu. Waduh, pasti murid ya, jangan berandai-andai. Kayaknya muridnya Ibu tuh pasti bertanya-tanya terus, mana Bu Sri kalau Bu Sri lambat masuk, apalagi kalau Bu Sri sampai nggak ada di sekolah itu. Oke Bu Sri, ya sampai jumpa ya. Jangan lupa hubungin saya lagi untuk menceritakan hasilnya seperti apa setelah penerapan yang benar-benar memadukan berbagai sumber belajar di kelasnya Bu Sri dalam berbagai model pembelajaran. Wah, sukses selalu Bu Sri. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak atas waktu Ibu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan murid-murid kita semua. Pamit nih Bu Sri, saya pengen tahu nih. Apa yang Bu Sri rasakan nih setelah kita sharing-sharing nih. Dengan tadi ada masalah nih. Terus kita sharing-sharing lama-lama lumayan lah, ini berapa menit gitu kita sharing-sharing. Apa yang Bu Sri rasakan? Saya rasakan saya lega. Yang jelas saya lega dan merasa bersemangat lagi dalam membimbing anak-anak di kelas. Terima kasih banyak atas waktunya yang disediakan oleh Ibu Hasna untuk saya. Sama-sama Ibu. Saya sebagai pengamat di sini setelah mengamati percakapan coaching Ibu Hasnawati dengan Ibu Sri Purwangningsih, untuk alur tirtanya ini sudah tampak jelas di sana. Untuk tujuan umumnya ada penyampaian tujuan coaching. Menurut saya ini tujuan yang disampaikan oleh coach itu sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan pada saat disupervisi mengajar. Kemudian identifikasinya juga terlihat, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Kemudian coach juga memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa yang disarankan oleh pengawas bukan satu
atau suatu yang harus dihindari, tetapi bisa untuk ditambahkan sebagai sumber belajar dalam eksplorasi materi pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga yaitu di rencana aksinya, itu terlihat memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach ini dalam menyelesaikan permasalahannya, di mana coach ini memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal yang menyelesaikan permasalahan baik dengan kepala sekolah, pengawas, dan dengan dirinya sendiri tentang sumber belajar. Kemudian yang terakhir terlihat bahwa adanya tanggung jawab sesuai dengan alur Tirta, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Kemudian coach tadi sempat menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach, dan ternyata membuat coach ini menjadi yakin dan akan yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Nah, di situ sudah terlihat jelas, dan di akhir pembicaraannya itu sudah menemukan solusi. Berarti sudah terlihat bahwa alur Tirtanya sudah sesuai. Kemudian terakhir adalah menemukan solusi. Seperti itu. Iya. Baik, iya benar sekali Pak Hasan. Tadi coaching yang telah saya lakukan bersama Ibu Sri Purwaningsih akhirnya menggiring nih, ya, menuntun Bu Sri dengan sendirinya menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahannya yang dialami sekarang, Pak. Jadi coaching ini sama-sama saya sendiri sebagai coach merasakan bersyukur, merasakan ada hasilnya, dan tentunya coach pasti lebih merasakan bahwa ini coaching ini benar-benar terasa berhasil dan memang ada hasilnya. Oh iya, seperti itu. Nah, lalu kemudian untuk coaching yang akan datang nih Bu, untuk Ibu sebagai coach, itu kira-kira untuk kompetensi dari coaching yang Ibu tadi laksanakan ini, untuk kedepannya ini yang mana yang akan dikembangkan Bu, kira-kira? Sebagaimana yang saya tadi sampaikan di awal Pak, bahwa saya merasa diri saya yang paling masih harus saya kembangkan sebagai coach itu bagaimana menyajikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, alhamdulillah tadi mungkin dari coaching yang dilakukan Bu Sri Purwaningsih, Bapak menganggap saya sudah sebagai coach sudah mengajukan beberapa pertanyaan gitu Pak ya, pertanyaan yang sudah mungkin berbobot Pak ya. Nah itu saya bersyukur, alhamdulillah berarti sudah ada perkembangan dari kompetensi saya yang di bidang itu, dan masih terus Pak yang masih terus saya ingin kembangkan. Jadi tetap itu Pak, saya akan terus belajar mengembangkan itu, karena pertanyaan berbobot di mana-mana itu memang penting, sangat-sangat penting. Jadi saya terus belajar untuk itu. Oh iya, iya. Baik. Setelah Ibu coaching dengan Ibu Sri Purwaningsih ini, apakah kompetensi yang sudah Ibu capai nih? Ya, yang jelas saya sebagai coach, saya sudah berusaha dan berusaha menghadirkan hadir sepenuhnya untuk coach saya pada saat saya berperan sebagai coach. Sinyal itu saya berikan melalui anggukan-anggukan saya bahwa memang saya nih lagi memang bersama dia gitu kan, sepenuhnya saya tidak dengan bersama yang lain. Kemudian terkadang di sela-sela beliau berbicara, saya seperti itu, baik gitu kan. Nah, sekaligus itu juga menjadi sinyal bahwa saya pun sedang menjadi pendengar yang aktif buat coach saya, karena memang ketika saya tidak mendengarkan dengan aktif, maka saya pasti kesulitan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan selanjutnya gitu kan, yang berbobot untuk memancing coach untuk berbicara dan mengeluarkan ide-idenya. Seperti itu Pak. Nih Ibu setelah menjadi coach tadi ini, kira-kira Ibu, perasaan Ibu ini sebagai coach tadi bagaimana ya? Perasaannya apa yang Ibu rasakan tadi
waktu Ibu menjadi coach ini? Bagaimana? Wah, yang jelas saya sangat bersyukur karena saya dipercaya ya untuk menjadi pendengar yang baik dari sebuah permasalahan yang dialami orang lain, terutama ini dalam hal ini Bu Sri ya. Jadi pokoknya luar biasa Pak. Saya tidak saya senang bisa membantu Koci gitu kan, tidak dalam hal menuntun ya, artinya saya pun banyak belajar. Nah itu. Iya, luar biasa Bu ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu. Amin amin. Ya terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama ya Bu.